Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ya atau XAUUSD, dan kita mau bahas sedikit dulu untuk review yang kemarin ya. Di sini kalau kita perhatikan untuk harga ya, ini mapping yang kemarin ya. Itu kan kita udah sebutkan kalau harga itu berada di atas area pivot level ya, kemudian dia naik kurang lebih ke harga R2 ini ya. R2 itu kurang lebih di 2034 sampai 2037. Cuma terakhir saya update pada saat harga masih di area di 2036, yaitu buyer yang masih besar gitu. Ya, jadi ya untungnya dia kalau kita lihat ya range-nya ini kurang lebih sampai 2043 ya range-nya. Jadi saya dapat sell itu kurang lebih di 2037-an gitu teman-teman ya. Jadi semoga kalian ada dapat juga ya, karena memang area-area ini juga sudah kita bahas di video update Jumat kemarin gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita mau lanjut lagi itu mengenai pembahasan untuk weekly ya. Oke, jadi di weekly ini kalau kita perhatikan, kita pertama mau bahas dulu yaitu mengenai apa ini? Ini adalah candle weekly untuk gold itu sendiri ya. Jadi video ini akan agak panjang karena ada sesuatu yang ingin saya kasih tahu kepada kalian di dalam video ini gitu ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya, untuk weekly Fibonya masih sama, kita tarik ya dari atas, dari bawah ke atas, karena trennya juga masih naik di sini. Nah kemudian kalau kita lihat ini dia masih terreject selama 2 minggu berturut-turut ya, di Fibo 38.2 gitu teman-teman ya. Fibo 38.2 atau 2019 gitu. Ini masih jadi area support untuk gold ya di minggu ini gitu, bahkan dari minggu kemarin gitu ya. Dengan area resisten itu ada di 2068 ya, atau di Fibo 23.6 gitu. Oke, jadi kalau kita lihat memang untuk weekly ya, gold ini sideways gitu teman-teman. Yang goldnya sideways, nggak kemana-mana goldnya. Yang mulai dari bulan Desember ya, 18 Desember sampai 15 Januari dia masih sideways gitu. Nah kemudian untuk secara pergerakan secara weekly itu masih bullish untuk goldnya ya. Goldnya masih bullish dan dia akan bearish dengan catatan dia berhasil break dari 1810 gitu di sini, karena ini swing low-nya dia gitu. Tapi ya masih lama ini, kalau misalkan tunggu dia break ini ya agak kurang mungkin juga dalam waktu dekat ini gitu ya. Tapi let's see aja bagaimana ya untuk si gold ini nanti, soalnya memang kalau di dalam market itu tidak ada yang mustahil gitu, semua bisa dilakukan ya. Oke, kemudian kita lihat lagi, jadi secara weekly intinya pergerakannya itu masih bullish ya teman-teman ya. Nah kemudian kita mau lihat dulu untuk newsnya. Oke, di sini kita mau lihat news dulu untuk minggu depan, minggu ini gitu. Untuk minggu ini itu ada news this week ya, di hari hari Senin ya, ada US leading index ya, monthly ini membaik ya, dari 0.5 ke 0.3, minusnya berkurang. Kemudian di hari Rabu ya, di hari Rabu ini ada oil ya. Terus di jam 21.45 ini ada S&P Global Manufacturing PMI ya. Ini kalau kita lihat memang kurang bagus untuk DXY juga ya, 47.9 ke 47.6. Kemudian Global Service juga ada penurunan ya, itu dari 5.1 ya, 0.4 ke 51.0 gitu. Lalu di jam 10 malam ini ada oil ya. Lalu di hari Kamis ya, ini hari Kamis itu full news ya. Jadi ada GDP AS juga untuk hari Kamis ini, itu kalau kita lihat mulai dari jam 8.30 atau setengah 9 malam, itu Euro sama USD ini full of news semua gitu ya. Kalau dari USD atau durable goods order ya, ini kurang bagus untuk DXY karena berkurang ya. Kemudian ada GDP kuartal 4, akhirnya liris juga GDP kuartal 4-nya ya. Dan ini
mengalami penurunan dari 4.9 ke 2.10 ya. Jadi really bad untuk DXY nanti untuk minggu depan kalau memang betul hasilnya ini di bawah ekspektasi pasar gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, intinya ini ya, kalau untuk minggu ini ada di GDP, intinya gitu. Lalu home sales ya, home sales ini naik kembali ya. Home sales bulan Desember itu 590 ke 650 ya. Tapi kayaknya lebih kuat report yang GDP ini. Kalau GDP benar-benar turun ya pasti DXY-nya kurang bagus gitu ya di hari Kamis nanti. Lalu di hari Jumat ada Core PCI Price Index ya dari DXY. Ini jam 20.30 ya di 3.2 ke 3.0. Intinya ada penurunan untuk bulan Desember untuk yearly-nya, tapi kalau untuk monthly-nya di sini ada kenaikan ya dari 0.1 ke 0.2 gitu. Tapi intinya untuk minggu ini fokus saya adalah ke GDP kuartal 4 untuk USD ini sendiri itu teman-teman. Oke, lanjut lagi kita bahas mengenai gold dan juga DXY ya. Oke, kita mau masuk nih ke bagian daily ya. Wow, masih kosong. Oke. Jadi ini belum ada mappingnya. Jadi saya mau ajak kalian untuk buat mapping bareng ya di video ini. Jadi videonya akan agak panjang. Sebenarnya saya dulu sempat bikin konsep juga untuk di video aja untuk kita buat video mapping bareng ya, begitu ya. Nah, ini kita mau buat lagi mapping bareng di dalam video ini gitu teman-teman. Oke, kita mau buat mapping, tapi sebelumnya kalau kalian masih ingat kita pernah ya tarik trend line untuk daily-nya di sini. Kita mulai dulu tarik trend line itu dari sini ya. Nah, kita mau tarik dari sini satu, poinnya di sini ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat untuk trend line daily-nya ini itu masih uptrend untuk movement ya. Jadi kalau untuk weekly ya, video di time frame weekly sama time frame daily itu masih uptrend untuk si gold ini sendiri gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan gold ini mau memasukin masa transisi trend atau perpindahan trend dari uptrend ke downtrend, berarti minimal gold itu harus bisa ya break dari low dia atau current low dia nih. Current low di mana? Current low-nya itu di sini teman-teman. Oke. Di sini current low-nya dia. Nah, kemudian ini kita tinggal tandain dulu ya current low-nya dia. Ya, di sini 1978 ya untuk current low-nya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Untuk saat ini dia sedang berada di level area breakout-nya dia nih. Breakout-nya dia itu di 2006 gitu. Breakout dari mana? Breakout dari sini. 1. Oke. Ini 2. Mana ini? Nah, ini kan dia breakout nih. Nah, ini area breakout. Jadi ini adalah area resisten ya yang berubah jadi area support di sini teman-teman. Ini juga nih area supportnya gitu. Oke, di ini dia pullback nih di area breakoutnya dia gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Ya, berarti kan secara pergerakan gold itu masih uptrend ya. Nah, ini kita cari dulu ini support daily 2. Ya, kita cari resisten daily pertama. Resisten daily pertama itu kurang lebih di level harga sini ya. Pertama di sini itu kita ambil di sini yang paling banyak kena aja dulu di sini. Nah, ini resisten daily pertama. Ya, ini resisten pertamanya si daily itu kurang lebih di level harga. Oke, di sini ya. Nah, itu di 2036 ya untuk resisten pertamanya daily. Kemudian resisten kedua untuk daily-nya itu kurang lebih di level harga ya. Di sini kita ambil di sini 2055. Nah, ini resisten kedua dari daily. Kita ambil dari mana? Yang pertama resisten di sini ya, dari rejection, terus breakout. Ini rejection juga di sini. Oke, udah clear ya. Nah, yang kedua itu kita ambil di sini resisten yang 1. Oke. Sama ini yang kedua gitu. Oke, jadi oke ya, clear ya untuk resisten. Ini resisten daily, ini resisten daily juga. Cuma ini yang kedua gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, kita ketemu nih resisten daily-nya. Kita mau lihat ke dalam lagi atau kita mau ulas lebih dalam lagi untuk trennya ya. Nah, ini untuk patokan kita untuk intraday besok ya atau hari Senin nanti. Nah, di sini kita mau cari tahu ya kenapa dia bisa pullback di sini selain
Yang pertama alasannya di sini ada resisten. Oke, ya kan? Soalnya kalau kita lihat memang untuk tren 4 jam di sini 4 jam itu adalah downtrend ya teman-teman ya. Downtrend di sini karena posisinya adalah di sini struktur harga turun gitu. Oke, di sini struktur harga turun. Jadi posisinya adalah downtrend. Kalau ini uptrend gitu. Jadi ini adalah minor trend gitu teman-teman. Ya ini minor trendnya gitu. Nah kita mau tahu nih apakah dia akan menunjukkan minor trend dan patokannya sampai mana sih minor trend ini akan jadi patokan kita gitu. Untuk selling point yang pertama kita cari dulu ini ya dari mana sih. Nah kalau kalian masih ingat kita pernah tarik Fibo juga ya. Fibonya itu kita tarik dari mana? Fibonya itu kita tarik di sini untuk yang video waktu itu ya, satu ke sini, ke bawah sini. Oke itu yang pertama, Fibonya kita tarik dari situ. Oke, karena ini kita hitungannya adalah satu tren gitu teman-teman. Nah berarti kita tarik Fibo dari sini ke sini. Oke, nah ini pasti nih dari ujung ke ujung nih kena sumbunya gitu. Ini juga kena yang sumbunya di sini ya. Jadi sumbu atas ketemu sumbu paling bawah gitu ya. Nah ini kita ambil nih area golden ratio. Golden ratio di mana di sini? Nah 61,8 sama 50. Nah, cakep banget di sini ya. Kita tarik sampai sini. Oke, kita ketemu nih. Oh, Fibonya ini sampai ya golden ratio-nya atau si goldnya ini ya sampai ke area golden ratio di sini. Reject ya. Yaitu di 2051 ya sampai 2059,8 atau kita genapin aja. Kita bulatin jadi 2060 gitu. Berarti kan kurang lebih 90 pips ya dari 51 ke 60 gitu. Ini ada di Fibo 50% sama 61,8 gitu. Ini Fibo golden area gitu ya. Oke, sekarang kita mau cari lagi nih dari golden area ini kan dia retrace ya, pullback ya. Pullback break dari current low yang sebelah sini. Nah, ini current low-nya. Ya, dia pullback nih. Oke, berarti dia udah break. Nah, karena sudah break, kita mau tahu nih ya. Si harga gold ini ya, siang ini kira-kira sampai mana sih gitu patokan kita untuk jadi selling point atau kita tetap menganggap ke bawah tren ini masih valid gitu. Nah kita tarik lagi Fibo ya, ini kita hapus dulu Fibonya. Nah tapi untuk golden ratio di sini kita nggak usah hapus gitu ya. Jadi selain ada resisten di sini, ini juga bertepatan dengan golden ratio dari si gold itu sendiri gitu. Nah kita mau tarik lagi Fibonya dari sini, dari atas lagi ujung nih. Nah ujung ketemu ke ujung sini. Nah gitu, kita tarik lagi. Nah kita tandain lagi nih golden rasionya yang baru gitu. Oke, tarik aja sampai ke ujung belakang sini. Nah ya kan kita ambil soalnya mau ambil satu gerakan ini gitu. Oke, jadi kita tarik aja dari ujung sini ke ujung sini gitu. Oke, kita mulai lagi ya. Di sini itu ada di 61,8 sama 50 nih gitu. Diukur dari mana bang? Nah diukur dari sini 2062.3 sampai ke bawah sini di 2002.12 gitu. Oke, jadi tarik turun gitu karena pergerakannya turun. Nah, sini ketemu nih di 2032, 2039.3 gitu untuk golden rasionya. Dan price-nya ini ya nggak cuma ketemu dari area resisten yang kita tadi tentuin di daily, tapi juga ketemu di area golden ratio. Kayak dia reject nih di sini gitu teman-teman. Nah ini juga kemarin bertepatan dengan R2 dari area mapping yang kita buat gitu. R2 yang di sini nih kalau kalian masih ingat ya. Nah, R2 yang di sini ya 2034, 2036 ini kan dia reject nih. Nah ini di sini. Sorry ya nggak bisa ya kayak ini. Ya ini ya di sini ya. Ya ini R2-nya dia gitu. Jadi bertepatan dengan R2-nya dia gitu. Ini kita singkirkan dulu gitu. Oke berarti sekarang bacanya gini. Selama dia masih bertahan di bawah 2040 untuk si gold ini ya itu dia masih potensi untuk menunjukkan penurunan ke bawah dan potensinya itu 80% chance-nya itu lebih besar untuk break ke bawah 2006 ini gitu. Dengan target di mana? Dengan target di sini di 1980 sampai 1978 gitu. Kalau kita nggak mau terlalu jauh ya kita ambil di sini ya. Nah di 1990 dulu deh gitu ya. Ini kan ada rejection juga, ada support ya 1990 gitu. Nah itu terjauhnya adalah ke 1980 sampai 1978 penurunannya kalau dia berhasil break dari si area 2000 atau di bawah 2000 gitu. Nah, kalau dia
mau masuk ke dalam masa transisi trend lagi atau berganti nih 4 jamnya jadi uptrend lagi, berarti paling maksimal dia itu harus bisa break dari area sini. Nah, current high-nya kan di sini gitu. Nah, ini current high-nya itu berarti minimal dia harus bisa break dari level harga 2060 ya, 2060 atau Fibo 100 yang kita tandai di sini nih. Ya 2062 lah gitu. Atau kalau mau map banter-banternya itu paling mepet tuh di sini, paling cepat, paling dekat ya 2055 gitu. Dia bisa break dari 2055, dia akan lanjut naik lagi ya ke level harga 2078 sampai 2000 berapa ini? Ini berapa ini ya? Bentar, ini 2087 atau 2080 lah kita ambil di sini ya dikit. Nah, ini ya. 2078 sampai 2080 gitu teman-teman. Ya itu kalau untuk 4 jam gitu. Ini kalau misalkan pergerakannya dia berhasil break dari 2055 atau 2060 gitu. Ya, dari height ini. Berarti kalau dia break dari height ini dia akan lanjut naik lagi. Selama dia di bawah height ini ya, untuk trend 4 jam itu masih downtrend gitu, dan kita masih fokus untuk ambil selling point gitu teman-teman. Karena kalau kita lihat juga di 2060 ini ya, itu terlihat bahwa si gold ini mendapatkan multiple rejection yang cukup kuat ya di area ini. Kemudian ini juga kalau kita lihat nih ya, multiple rejection, dia nggak multiple ya, dia baru first rejection setelah dia break turun. Tapi kalau kita lihat dari historical yang ada selama di bawah 2040 ke bawah ya, di sini dia condong untuk melanjutkan penurunannya ke bawah, bahkan bisa sampai kurang lebih ke level harga 1990 ya, sampai 1978 gitu teman-teman. Yaitu untuk gold ya di 4 jam. Nah, ini untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi untuk 1 minggu ke depan ini outlook big view-nya yang akan kita lihat ya. Nanti kalau untuk intraday-nya kita akan lihat lagi di hari-hari biasa nih gitu, atau akan kita diskusikan juga di channel Telegram dan juga update video daily-nya gitu teman-teman. Nah, tapi khusus untuk hari Senin ya, khusus untuk hari Senin kalian bisa pantau dulu untuk kedua area ini. Yang pertama di 2039 2032 ya, ini area pertama kita ya untuk selling point ya, tapi ini masih butuh konfirmasi di time frame yang lebih kecil nantinya, kayak di 30 menit ya kan, atau di 15 menit ya, itu kalian lihat lah gitu ya. Kalau saya sih biasanya sih entry 15 menit sampai ke 5 menit untuk entry-nya gitu ya. Jadi ini untuk time frame intraday saya gitu ya, beda-beda setiap orang gitu, nggak bisa disamakan, jadi sesuaikan aja. Kalau untuk 4 jam ini memang kita akan lihat secara keseluruhan atau big view dari si gold ini sendiri gitu, pergerakan harganya gitu. Oke, terus yang kedua kita juga perlu perhatikan ini untuk minggu depan gitu. Di 2062 saya sampai kurang lebih 2000 berapa ini? Bentar ya, sini 2050 gitu teman-teman. Tapi kalau saya sih mending perhatiin mulai dari 55 aja gitu. Jadi dari 55 ya sampai 62 itu yang akan kita perhatikan untuk range ya teman-teman gitu. Oke, berarti di atas 62 nih ya, tadi yang saya bilang kita akan fokus buy, targetnya di 78 sampai 80 kembali gitu. Karena kalau dia udah di atas ini ya, atau break dari 60 ya, dia condong untuk retest kembali ke atas gitu. Ini 2 kali sih, walaupun ini spike doang ya, tapi kita belajar juga nih dari yang sebelumnya gitu. Oke, walaupun dia nggak akan bertahan lama di area range 80-an karena terlalu tinggi ya harganya. Jadi ya paling kita cuma bisa manfaatin scalping buy aja. Begitu target 80 tercapai, kita mulai ancang-ancang lagi nih ya, dari 80 sampai 87 kita coba cari range sell lagi gitu teman-teman gitu. Oke, jadi itu untuk gold ya. Kemudian kita mulai juga untuk DXY ya, jadi ini udah clear ya pergerakannya ya. Oke, kita mulai dari DXY juga gitu. Sebenarnya saya mau bahas juga mengenai suku bunga ya. Cuma sepertinya nanti akan saya buatkan video khusus lagi karena akan terlalu panjang nantinya. Ini kita fokus ke sentimen tadi di awal news juga ya, sama gold dan juga DXY gitu secara technically dulu gitu ya. Oke, kalau untuk DXY sendiri kita akan cek dulu di sini reset chart view ya. Oke, jadi kalau untuk DXY dia sudah berada di level harga
Nah, ini di 76.4 DXY-nya gitu. Nah, ini kita sama tarik Fibo juga dari Fibo 100 ini ya. Oh, sorry. Gede ya ini. Nah, dari Fibo 100 ya, dari height sini ke bawah sini gitu. Ke Fibo 0 yaitu di 106.3 ya. Nah, di sini kita terlihat nih bahwa harga DXY ini reject di level harga Fibo 76.4 ya, atau di 103.39 gitu. Nah, ini juga sudah sempat kita bahas juga ya, begitu DXY bisa break dari 61.8 targetnya di sini gitu. Nah, ini masih terreject ya di area sini. Dan kalau kita lihat juga ya dari news yang minggu depan ini kurang pro ke DXY, malah lebih pro ke gold ya, atau lawannya. Artinya newsnya itu kalau kita lihat dari hasil forecast ya, ini baru forecast aja sih gitu. Ya ini kalau dari forecastnya sih memang kurang bagus untuk DXY, terutama untuk GDP dari si Amerika itu sendiri gitu. Ya, jadi lihat sih aja di bagaimana, soalnya nanti yang kita bandingin itu ya, itu bukan forecast ya, tapi antara previous dan juga actualnya. Ini akan kita bandingkan, dan ini adalah hasil realnya. Kalau forecast ini hanya hasil yang perkiraan atau ekspektasi dari si pasar itu sendiri gitu. Tetap murninya itu adalah previous dibandingkan dengan actual gitu. Oke, jadi lihat aja nanti bagaimana. Kalau memang hasilnya kurang bagus untuk si DXY ini atau si indeks dolar ya, indeks dolar potensi untuk nutup nih, di sini ada gap nih ya, ada gap kecil di sini ya, ini akan ditutup sama si DXY, berarti dia akan potensi turun ke sini, itu kurang lebih ke level harga 102.64 gitu ya penurunannya di sini. Dan forecast ya, dia bisa lanjut turun untuk nyentuh supportnya lagi di angka 50% atau di 102.45 gitu. Dan kalau DXY benar turun, belum bisa break dari area Golden Nation atau 76.4 ini, maka gold ini potensi untuk pullback kembali ya, dan bisa dia break dari sini. Harus hati-hati nih gitu ya, harus hati-hati kalian. Nah, dia bisa break dari 62 gitu, atau maksimal dia break dari sini ya, mentok di area 60-62 gitu. Soalnya gold ini kan pergerakannya nggak cuma digerakkan atau dipengaruhi oleh DXY gitu, banyak faktornya. Bisa dari sentimen market ya kan, bisa dari negara penghasil emasnya gitu, karena balik lagi dia itu adalah komoditas gitu. Kalau komoditas itu dia banyak faktornya gitu teman-teman ya, apalagi si gold ini adalah safe haven ya gitu loh. Nah, kalau saya lihat memang juga dari perkembangan Amerika ya, kita bahas sedikit deh di sini, bahas dulu. Nah, ini ya, pejabat Fed sebut bunga turun setelah kuartal 3 nanti gitu. Jadi kalau kita lihat ya, sini saya juga ada rekapannya. Oke. Jadi kalau kita lihat sih, salah satu penyebab DXY menguat kembali ialah laporan perkembangan lapangan pekerjaan as itu berkembang cukup baik ya. Kalau kita lihat di awal bulan ya, perkembangan dari tenaga kerja baik itu dari NFP, ADP yaitu memang berkembang cukup baik gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian klaim pengangguran juga turun ya menjadi 187 yang terakhir ini, yang baru-baru ya. Dan ini adalah klaim terbaik ya setelah September 2022 gitu. Ya, karena tenaga kerja yang membaik, pemerintah AS pun mulai membicarakan penurunan suku bunga dalam waktu dekat berpotensi diundur. Artinya Fed ini berpotensi akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama. Fungsinya apa? Fungsinya supaya si tenaga kerjanya atau si ekonominya ini ya mulai bangkit dulu gitu, baru dia nanti akan normalisasi kembali gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi seperti ini ya, kalau kata si pejabat Bostiknya ini ya, untuk mengambil pendapat tidak bijaksana gitu kalau misalkan mengambil pendekatan tegas terhadap kebijakan moneter untuk saat ini gitu. Itulah mengapa saya yakin kita harus membiarkan kejadian tersebut terus terjadi sebelum memulai proses normalisasi kebijakan. Ditambah lagi, target inflasi dari pemerintah Fed itu juga masih jauh. Ya, maksudnya inflasinya itu masih jauh ya dari targetnya si Fed ini sendiri, yaitu adalah 2% gitu. Nah, dia berharap dengan mempertahankan suku bunga dan pelapor perkembangan lapangan pekerjaan dengan baik ya, itu bisa mempercepat target inflasi 2%-nya itu gitu teman-teman. Makanya
potensi ditahan untuk suku bunganya gitu ya, gitu teman-teman. Oke, jadi itu sih ya untuk video kali ini. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di daily video, dan juga kita akan update lagi, bahas-bahas diskusi kecil di channel Telegram Junior Trading ID. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Kalau kalian suka dengan konsep video seperti ini untuk diadakan setiap video weekly, kalian boleh komen di bawah ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.